wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil dari diskusi kami tentang materi kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian organisasi yang dimulai dari Stefania. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power yang berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan ini seringkali dikonotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang memberikan kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal-hal positif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan, menurut French dan Raven pada tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan, yaitu 1. Reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya, yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. 2. Coercive power. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kekuasaan seseorang untuk memberikan kinerja buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. 3. Legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Contohnya, seorang yang diangkat menjadi pimpinan, maka dia akan memiliki kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Dan yang keempat, expert power. Expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian adalah kekuasaan yang muncul akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seorang dokter yang memiliki keahlian dalam mendiagnosa penyakit. Dan yang terakhir yaitu referent power. Referent power atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tersebut. Contohnya, ketika rakyat menginginkan sosok pemimpin yang jujur, maka ketika ada calon presiden yang dikenal sebagai seorang yang jujur, sehingga calon presiden tersebut memiliki referent power. Sekian dari presentasi tentang kekuasaan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ida. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kewenangan. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya, seseorang yang dituju sebagai manajer personalia dengan dirinya akan terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. 2 pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu 1. Pandangan klasik. Pandangan klasik ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contohnya, seseorang manajer mendapatkan kewenangan formal sebagai akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. 2. Pandangan berdasarkan penerimaan. Terkadang apa yang diperintahkan atasan tidak dijalankan oleh bawahan. Hal itu disebabkan karena adanya apa yang dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan.
Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh Chester Barner terdiri dari 4, yaitu 1. Bahwa dapat memahami apa yang diinginkan oleh atasan. 2. Bahwa meyakini apa yang diperintahkan atasan tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. 3. Bahwa meyakini apa yang diperintahkan atasan konsisten mendukung nilai, misi, dan motif pribadi atau kelompoknya. 4. Bawahan mampu secara mental dan fisik menjalankan apa yang diperintahkan atasannya. Beberapa jenis kewenangan dalam organisasi yaitu 1. Kewenangan lini. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 2. Kewenangan staf. Kewenangan staf adalah mereka yang dituju untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini. 3. Kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Saya akan menjelaskan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegasi. Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan beberapa aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pelimpahan wewenang muncul karena adanya keterbatasan yang dimiliki seseorang yang berada dalam suatu posisi, seperti keterbatasan waktu, kinerja pengerjaan, jumlah pengerjaan, keahlian pekerjaan, maupun faktor lainnya. 1. Manfaat pelimpahan wewenang. A. Subbagian atau bawahan yang dilimpahkan wewenang dapat memperoleh kesempatan dan mempelajari sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan bawahan akan belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. B. Mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. C. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan dengan baik, diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Next. Dua, kendala pelimpahan wewenang. A. Wewenang yang dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menjalankan wewenang tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. B. Kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. 3. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. A. Kepercayaan manajer terhadap bawahannya dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangan menurut caranya tersendiri. B. Adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. C. Kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi
tuntutan dari setiap pekerjaan dan kemampuan bawahan. Nomor 4, tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. A. Menentukan hal-hal yang dapat didelegasikan. B. Menentukan orang yang layak menerima delegasi. C. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. D. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. E. Intervensi pada saat diperlukan. Sekian dari saya. Tutup tak? Sekian dari kami yang kami jelaskan tentang materi kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian organisasi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.